Mesin absensi pada tingkat SD SMP di Kabupaten Sinjai bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Maka dari itu, terkait dengan penanganan perkara, posisi kasus hingga saat ini sesuai dengan laporan polisi LPA garis 8 Romawi 2 2025 SPKT Reskrim Polres Sinjai Polda Sulsel tanggal 5 Januari berikut dengan dua laporan nomor LPA 09 LPA LPA 10 masing-masing tanggal 5 Januari 2025. Maka dari itu berdasarkan surat perintah penyidikan, surat perintah spesifik 108/2 Res 3.3 2025 Reskrim tanggal 5 Februari 2025 berikut dua surat perintah penyidikan dengan nomor 109 dan 110 tertanggal 5 Februari 2025. Jadi 3 laporan polisi dan 3 surat perintah penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana BOS pada pengadaan mesin absensi pada tingkat SD SMP di Kabupaten Sinjai bersumber dari anggaran APBN tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Penyidik telah melakukan langkah-langkah penyelidikan sebagai berikut: melakukan penelitian dokumen dan surat, melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait sebanyak 291 pihak terkait, melakukan permintaan audit investigasi kepada BPKRI, melakukan ekspos perkara bersama BPKRI sebanyak 2 kali melalui Zoom meeting, melakukan gelar perkara di Polda Sulsel pada hari Rabu hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Namun sebelumnya, terkait dengan kronologis kejadian, saya singkat saja bahwa pada tahun 2019 pengadaan mesin absensi GESA di Kabupaten Sinjai, adanya distributor melakukan penawaran mesin absensi kepada sekolah SD SMP. Jadi awalnya ini adanya distributor menyampaikan penawaran kepada SD SMP. Maka pada saat itu juga terjadi penerbitan surat dari Dinas Pendidikan sebanyak 3 surat, yaitu pada tahun 2020 hingga 2021 yang mana terkait dengan kegiatan absensi GESA. Maka dari itu dugaan terjadi tindak pidana pada saat itu karena adanya penyedia merupakan agen mesin GESA di Kabupaten Sinjai sesuai dengan penunjukan distributor dengan harga bervariasi 3.500.000 sampai dengan 4.500.000 setiap unitnya. Yang mana di sini terjadi perbuatan melawan hukum. Yang mana di sini dengan harga di markup harga, yang mana harga yang sebenarnya bukan 3.500.000 sampai 4.500.000. Maka dari situ terjadilah perbuatan melawan hukum. Yang mana pengadaannya juga tidak melalui dengan pengadaan sesuai aturan, yaitu SIPLA. Yang mana SIPLA di sini adalah pengadaan atau penggunaan dana BOS sesuai dengan aplikasi. Jadi bisa dikatakan bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum karena tidak melalui pengadaan yang sebenarnya. Maka dari itu kepada pihak sekolah dilakukan klarifikasi dan sesuai dengan hasil klarifikasi terjadi juga perbuatan melawan hukum adanya, yaitu layanan basic dan layanan pro, sehingga secara tidak langsung distributor mengarahkan semua telah melakukan pengadaan layanan pro yang mengakibatkan pihak sekolah harus membeli layanan pro dengan menggunakan mesin absensi. Maka terjadi lagi perbuatan melawan hukum
yang mana pihak distributor tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak sekolah dengan harga layanan Rp250.000 per bulan hingga 2021 dari 2020. Dari 279 sekolah adanya pungutan yang tidak sesuai aturan, yang mana pada tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mana tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Disitulah terjadi perbuatan, maka dari itu sehingga perbuatan terkait dengan terduga. Jadi di sini baru proses ke depan nanti, mulai dari tanggal 5 Februari kita akan melakukan penyidikan yang mana perkara ini dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Maka terhadap penyidik menerbitkan laporan polisi dan menerbitkan surat perintah penyidikan dengan persangkaan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah kita buatkan laporan lengkap dengan surat perintah penyidikan. Maka dari itu terhadap kerugian negara sesuai dengan hasil ekspos perkara BPKRI 2 kali atas perkara tersebut ada potensi kerugian negara dengan hasil ekspos BPKRI 720.254.000